Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anakku, siswa kelas 9 SMP Islam Atira Bone. Hari ini kita akan belajar tentang teks tanggapan. Nah, ini merupakan materi terakhir ya di semester ganjil. Nah, pada kesempatan kali ini di teks tanggapan ini merupakan materi di kompetensi dasar 3.7 sampai dengan 4.8, yakni mengidentifikasi, menyimpulkan, menelaah, dan menyusun terkait dengan informasi dari sebuah teks tanggapan. Nah, tentu kalian pada pertemuan sebelumnya pernah mempraktikkan bagaimana sebuah teks tanggapan itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, biasanya nih banyakkan kita istilahnya itu ngepoin sesuatu. Nah, kalau di media sosial bisa diwujudkan dalam bentuk komentar terkait dengan isu atau sesuatu atau objek yang diposting di laman status di media sosial. Nah, pada saat kita memberikan komentar, di situ kita sudah dianggap sebagai seseorang yang memberikan tanggapan terhadap sebuah permasalahan. Nah, teks tanggapan itu umumnya menanggapi sebuah isu atau karya. Nah, pada kesempatan kali ini kita bukan akan menanggapi isu yang ada di Instagram, Facebook, atau YouTube ya, tetapi kita akan belajar untuk menanggapi sebuah karya yang berwujud atau yang konkret, baik itu berupa buku atau mungkin dalam bentuk karya seni. Nah, kalau begitu apa itu teks tanggapan? Nah, teks tanggapan adalah teks yang berupa tanggapan dalam bentuk pujian atau dukungan hingga kritik dan penolakan terhadap suatu karya, hal atau peristiwa yang diberikan oleh penanggapnya sebagai bentuk apresiasi atau penghargaan atau saran yang juga bisa membangun sebuah karya. Lalu apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama tentu adalah mengidentifikasi teks tanggapan. Kita akan melihat dan mengenali bagaimana itu teks tanggapan. Lalu yang kedua itu menyimpulkan teks tanggapan. Nah, kita akan belajar membedakan bagaimana bentuk-bentuk sebuah tanggapan itu saat diterapkan. Lalu yang ketiga, bagaimana struktur teks tanggapan. Kita akan belajar tentang struktur yang membangun sebuah teks tanggapan. Yang keempat, ada kaidah teks tanggapan, yaitu aturan-aturan penulisan yang harus kita tahu dalam menyusun sebuah teks tanggapan. Dan yang terakhir tentu adalah menyusun sebuah teks tanggapan yang utuh. Kita akan berlatih bagaimana menyusun sebuah teks tanggapan dari sebuah karya yang ditanggapi. Nah, yang pertama dalam mengidentifikasi teks tanggapan. Dalam teks tanggapan ada dua syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu objektif dan santun. Objektif itu apa? Artinya adalah menanggapi sesuatu berdasarkan apa yang sesungguhnya, berupa fakta dan kenyataan yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Lalu yang kedua, dikatakan santun, artinya cara menyampaikannya harus sesuai dengan etika dan norma dalam berkomunikasi, serta apa yang kita sampaikan harus membawa dampak yang positif terhadap pemilik karya atau karya itu sendiri. Nah, yang kedua adalah bagaimana menyimpulkan sebuah teks tanggapan. Kita ibaratkan sebuah lukisan karya Affandi kita saksikan. Lalu ada sebuah teks tanggapan yang ditulis oleh seorang pemerhati seni. Di situ dituliskan bahwa sebuah karya seni kelas tinggi dari sang maestro Affandi melukiskan sebuah pemandangan alam perkebunan cengkeh. Area perkebunan berbukit yang masih alami, tampak terlukis apa adanya dari alam untuk menghidupkan suasana pada lukisan. Dihadirkannya figur manusia sebagai objek pendukung, tetapi inti dari lukisan yang menunjukkan adanya aktivitas kehidupan yang menyatu dengan alam. Ekspresi goresan khas Affandi terlihat unik yang menjadikan lukisan ini istimewa. Nah, bagaimana kita menyimpulkan sebuah teks tanggapan yang kita baca? Tentu kita harus memunculkan pertanyaan. Ini karya apa? Dan karya siapa? Nah, jawabannya
ini adalah sebuah lukisan karya Affandi. Lalu, siapa yang menanggapi? Ya, atau ditanggapi oleh siapa? Jawabannya tentu penulis adalah seorang pemerhati karya seni. Lalu, bagaimana bentuk tanggapannya? Nah, jawabannya tanggapannya dalam bentuk pujian. Lalu kemudian, bagaimana cara menanggapinya? Penanggap mendeskripsikan lukisan tersebut, kemudian memberikan penilaian berupa kelebihan-kelebihan yang terdapat dalam lukisan tersebut. Nah, kita beralih ke struktur teks tanggapan. Struktur teks tanggapan di sini ada 3 garis besarnya. Yang pertama adalah konteks, yang kedua adalah deskripsi, dan yang ketiga adalah penilaian. Dan ketiganya harus disusun secara sistematis. Yang pertama adalah konteks. Apa yang ditanggapi, di mana, kapan peristiwa itu terjadi, peristiwa apa, sosial, politik, seni budaya, yang disampaikan dalam bahasa yang deskriptif. Konteks juga disebut sebagai identitas karya. Lalu kemudian ada deskripsi. Di bagian ini, apa dan bagaimana sesuatu itu terrealisasi atau terwujud dengan menggunakan bahasa yang deskriptif. Deskripsi merupakan gambaran karya dalam karya sastra. Deskripsi sama dengan sinopsis dalam sebuah karya sastra. Penilaian. Dalam penilaian, munculkanlah apa yang kita pikirkan tentang sesuatu atau objek yang kita saksikan. Biasanya, kata-kata yang mengungkapkan penilaian itu berupa pujian dan kritik. Dalam penilaian juga dijelaskan kelebihan dan kekurangan suatu karya. Kita akan menampilkan contoh sebuah teks tanggapan dengan memperhatikan strukturnya. Yang pertama, konteks. Kali ini yang akan kita ulas adalah sebuah buku berjudul Ensiklopedia Prestasi karya siswa dan siswi SMP Islam Atira. Dalam konteks dituliskan, buku karya siswa-siswi kelas 9 angkatan 7 SMP Islam Atira ini dirilis pada bulan Maret 2020. Biografi inspiratif setebal hampir 500 halaman ini merupakan tradisi menulis buku yang terus berlanjut di lingkungan sekolah. Bukti keseriusan sekolah dalam mewujudkan literasi, buku ketiga karya siswa ini diterbitkan oleh CV Kanaka Media di Surabaya. Buku ini bergenre biografi tokoh, bukan persona tetapi kumpulan tokoh. Para alumni Sekolah Islam Atira Bone yang menorehkan prestasi fenomenal ditulis di dalam buku ini. Mulai dari alumni angkatan pertama yang berkuliah dan berkarir di Turki, Amerika Serikat, Dubai, hingga di tanah Afrika, Sudan. Tidak ketinggalan juga alumni yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi terbaik di dalam negeri. Juga ikut membagikan kisah inspiratifnya. Di bagian akhir, deretan penulis ikut tampil dan menunjukkan wajah-wajah penuh semangat untuk mengabadikan kisah kakak-kakak kelas mereka yang sudah mendunia. Buku ini sangat menginspirasi, banyak kisah hidup yang diceritakan di dalamnya. Gaya menulis anak-anak yang sederhana membuat isinya mudah dipahami. Tidak jarang beberapa kisah pilu saat menempuh ilmu di asrama dan meninggalkan orang tua membuat air mata menetes haru. Buku ini layak dibaca oleh semua kalangan. Kisah-kisahnya akan membuat kita bersyukur betapa apa yang mereka miliki sebelum sukses tidaklah lebih baik dari apa yang kita miliki saat ini. Nah, setelah melihat contoh tersebut, tentu kita bisa mengidentifikasi kaidah penulisan. Kaidah penulisan dalam teks tanggapan itu sendiri ada 4. Yang pertama adalah kalimat aktif, yakni kalimat berkata kerja aktif. Yang kedua adalah kata tugas, kata yang punya fungsi khusus dalam kalimat. Yang ketiga adalah kalimat deskripsi atau kalimat yang menggambarkan suatu objek. Dan yang terakhir adalah kalimat penilaian, pernyataan penilaian berupa kritik atau pujian. Nah, contoh-contoh dari kaidah penulisan ini bisa kalian temukan di berbagai sumber referensi dan rujukan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa dipahami, dan bila ada yang menurut kalian belum terlalu jelas, bisa kalian tanyakan langsung pada guru mata pelajaran atau mencari sendiri di berbagai sumber referensi yang bisa digunakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.